Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di malam hari ini kita akan masuk ke rukun yang kedua ya. Setelah pada pekan kemarin kita mengkaji terkait bagaimana cara qabdah, cara menggenggam yang benar menurut para imam. Maka di kesempatan malam hari ini, malam hari yang berbahagia ini, yang turun hujan yang semoga menjadi saksi kita yang memperberat amal timbangan kita nanti di akhirat kelak, kita akan masuk ke bab tentang al-aqd. Boleh dibilang aqd, boleh dibilang qaflah, sama saja. Sebagaimana boleh dibilang itlaq, boleh dibilang iflaq, sama-sama pelepasan. Kalau mau dirincikan, aqd itu aqd itu kuncian dua jari ini, namanya aqd. Aqoda, uqdah, ikatan. Kalau ada ikatan, ada itlaq, tolak, pelepasan. Oke. Kalau tiga jari ini qaflah, qufl itu artinya apa Ustaz Hamdan? Gembok, kuncian. Ya. Ini genggaman, ini kuncian. Qaflah dan aqd. Ya. Tapi sebenarnya sama aja antara qaflah dan aqd. Nih, kita akan membahas tentang ada 9 cara dalam aqd, yaitu kuncian, yaitu mengunci anak panah di string ya. Yang kita maksud dengan aqd itu bagaimana cara para a'immah kita, para imam panahan kita mengunci aro anak panah di string. Ini ada 9 cara. Kita baca sama-sama, bisa sama-sama disimak di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain, amin. Dzikrul aqdi wa wujuhu. Menjelaskan pasal ini tentang aqd, kuncian dan macam-macamnya. Aqwalun nasi fil aqdi 'ala al-witri 'ala tis'ati aqsam. Mazhab dan macam-macam di dalam kuncian atas witr itu ada 9 cara. Ada 9 cara. Kita baca dari yang pertama, urut dengan tertib. Ahaduha, yang pertama, wa huwa sahih al-jayyid, yang paling sahih dan yang paling bagus, al-qawi, yang paling kuat. Ya, di antara semua aqd ini yang paling sahih dan jayyid dan qawi adalah an yuqad talatan wasittin, an ya'tida talatan wasittin, yaitu kuncian 63. Sudah paham semua kuncian 63 ya? Sampun Ji? Perlu dipraktekkan ya? Perlu. Oke, sebelum mempraktekkan kita sama-sama belajar hitungan Arab, karena semuanya nanti ada 63, ada 69, ada 73, ada 83, ada 24, ada 21. Itu macam-macam kunciannya. Maka kita perlu tahu cara hitung Arab seperti apa. Perhatikan tangan saya. 1, 2, 3. 3 bilangan pertama itu dengan menyembunyikan al-dhafir, menyembunyikan kuku. 1, 2, 3. Ini kuncian Arab klasik tradisional zaman dulu. Semenjak zaman Nabi belum ada, sudah ada ini. 3, 4. Ini kita bahas 3 jari ini ya. 4, 5, 6. 6-nya seperti ini. Oke.
7. Lah mulai 7 itu kukunya kelihatan. 7, 8, 9. Ini bilangan. Sekarang kita masuk ke puluhan. 10. 10 itu jari telunjuk di pertengahan ibham sini, jempol. 10. Oke. Kemudian 20. 20 jempol ada di jari tengah, di ruas pertama jari tengah. 20. 30. 30. Oke. 40. 50. 60. Oke. 70. 80. 90. 100. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan menampakkan jari kuku. 10. Kelihatan nggak gambarnya? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke, sudah 60. 70, 80, 90, 100. Dihafalkan ya, insya Allah ada imtihannya, ada ujiannya. Ini nggak mau kalah sama bahasa Arab, ya. Ya, 100. Ada hafal 100. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Anya akidah salasan wasitin. Salasan tadi gimana? 3. 1, 2, 3. Kemudian kita ke 60. 60 tadi gimana? 10. Kemudian 20, 30, 40, 50, 60. Lah 60 seperti ini, 3 seperti ini. Inilah kuncian 63. Kalau diaplikasikan busur, nah, namanya kuncian 63. Ini kuncian yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang paling jayid, yang paling bagus, yang paling sahih, dan yang paling kuat. Kuncian 63. Ini yang pertama, oke? Kuncian 63 sendiri ini ada dua macam sebenarnya. Al-mujawwaf wal mudoyak. Mujawwaf itu yang sedikit dilonggarkan. Ini mazhab Imam Tobari. Gunanya apa? Untuk biar farkahnya full. Coba kita praktekkan. Kalau kita tiganya benar-benar genggam seperti ini, benar-benar jarinya kita sembunyikan, maka farkahnya nggak bisa full. Karena 3 jarinya sangat kencang. Dengan agak dilonggarkan, bolong tengahnya, maka farkahnya bisa full. Ini mazhab Imam Tobari. Ya, mazhab Imam Thahiri, mazhab Imam Thahir dengan agak meregangkan. Kalau mudoyak seperti ini memang mazhabnya jumhur, tapi agak sulit untuk full farkahnya. Ini yang pertama, kuncian 63. Atsani yang kedua bisa dilihat, tis'ah wasitin. Kuncian berapa? Tis'ah berapa? Tis'ah 9. Sitin berapa? 60. Oke, 9 tadi gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kelihatan kukunya. Dan 60. Hampir sama. Kuncian 69 ini kunciannya Imam Abu Hashim. Dan dia lebih bisa full farkah. Lebih enak. Iya enggak? Kalau kita pakai kuncian 69, ini lebih bisa, farkahnya bisa lebih optimal dalam membuka. Wa ala hadainil aqdaini, dan dengan dua cara akad ini, jami'ul asawirah,
semua pemanah asawirah wal akasirah. Ini nama satu kabilah ya. Akasirah kabilah di Persia ya. Wal awwal indahum asah wa athbat. Dan yang pertama kuncian 63 itu lebih sahih dan lebih athbat, lebih kuat. Baik. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ats-tsalits yang ketiga, an yuqad tsalatsah wa sab'in. Kuncian 73. 3 tadi udah ketemu 3. Sekarang 70. Tadi gimana 70? Bagus. Seperti itu 70. Ya. 10 20 30 40 50 60 70. 70 itu di sini. 73. Maka manahnya kalau diaplikasikan, jarinya ini diluruskan, kemudian stringnya dimasukkan ke sini. Bisa dilihat enggak? Ini 73, ini 70, ini 3. Kemudian jari jempolnya di sini. Aman. Enggak saya tarik. 73. Oke, kalau seperti ini enggak kelihatan kan? Ini kelihatan. Oke, sudah ditangkap ya. Dipoto Mas guys. Nah. Oh, penelan. Lagi yang penting direkam di memori masing-masing ya. Sekarang yang keempat. Arabi yang keempat. Coba dilihat di layar. Kuncian berapa itu Arabi? An yuqad an yaqida salasatan wa samanin. 83. Gimana tadi 80? Gini, 100 ya. 80. Ini saya ulang-ulang terus ini biar antum semua hafal. Biar kita belajar memang dari usulnya, dari ilmu yang dasarnya. 10 20 30 40 50 60 70 80. 80 di sini. Oke, 80 di sini. Ini 3. Kalau tadi di sini 73, ini 83, tinggal ke belakang sedikit. 83. Oke. Kuncian 83. Bisa dilihat, Mas? Jempolnya ada di sini. Kuncian 83. Tadi di sini, ini sekarang agak maju dikit di sini. Sudah ya? Oke. Yang kelima sekarang. Al-khamis. An ya'kida arba'atan wa isrin. 24. Gimana tadi 4? 1, 2, 3, 4. 4 seperti ini ya. Kemudian 20. 20 gimana? 10, 20. 20 di sini. Tadi 4 seperti ini. Nah, ini kunciannya Mas guys, ini ketemu. Nah, gini. Kuncian namanya berapa? 24. 4. Ini 20. Nah, kuncian 24. Sudah? Rasa jadi bintang film saya. Tes. Sudah? Ternyata ada ya. Ternyata ada kuncian 24. Jadi jangan minder ya. Ternyata ada contohnya di zaman dahulu. As-sadis yang keenam, an ya'kida ihda wa isrin. Berapa ihda wa isrin? 21. 1, gimana 1 gini?
Satu gimana satu? Gini ya. Kemudian 20. Gini. Ya seperti ini. Kuncian 21. Ternyata ada. Kuncian 21. Tolong difoto. Kuncian 21. Mantap. Ini serasa saya jadi bintang film ini. Sudah? Habis kuncian 21. Maka Imam Ibnu Qayyim mengomentari wa ala hadza, 4 kuncian terakhir ini, 4 kuncian terakhir yaitu kuncian berapa? 73, 83, 24, 21 aktsarut Turki warum. Orang-orang Turki dan orang-orang Romawi mereka menggunakan di antara 4 ini. Ya, nggak menggunakan 63, 69. Ya, tapi tadi 83, 24, 21 dan 73. Kenapa mereka gunakan ini? Li'annahum yarmuna biqausin layyinah. Karena mereka menarik busur yang lain, yang lembut, yang ringan. Busurnya ringan, jadi ditarik pakai gini pun bisa. Ya, wa bighairi aslin. Maksudnya bighairi aslin itu apa? Tanpa atas dasar ilmu usul yang benar. Ya, tidak pada dasar pondasi yang benar dalam memanah. Ya, orang Romawi, orang Turki pada zaman itu. Fayaqiduna kaifama tayassara alaihim. Maka mereka mengakad, menguncinya bagaimana memang mudah buat mereka. Tapi itu nggak ada dasarnya. Cuma memang kemudahan mereka aja, sesuai dengan bentuk dan kemudahan dari jari mereka dalam mengikat. Oke? Sekarang kita masuk ke berapa? Yang ke 7, asab yang ke-7. Akdun yusamma ar-rodif. Sekarang kita masuk akad rodif namanya. Apa itu akad rodif? Wa huwa an ya'kida itsnaini wa sittina mumkinah. Itsnain wa sittin berapa? Itsnain 2, tes. Sittin 60, kuncian 62. Ayo gimana kuncian 62? 60. Berapa 62? Hampir benar. Kurang tepat dikit. 62. Oke. Wa yulqa al-wusta ma'as-sababah alal ibham. Jadi 60 kan seperti 60 kan gini ya? 2 gimana 2? Ini, oke? Kan sisa ini. Sisa ini. Tetapi kata Ibnu Qayyim, wa yulqu al-wusta, jari tengahnya, wa sababa dan jari telunjuknya alal ibham, di jempol. Jadi seperti ini. Seperti ini. Coba praktekkan. Ini kuncian yang paling enak, paling kuat. Di sini kemudian jempolnya diikat dengan 2 jari. Nah, ini cocok untuk menarik busur-busur yang berat. Ini namanya kuncian rodif. Kuncian rodif. Yang tadi jangan dipotong Eropa yang tadi. Ya, jempol diikat dengan 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian ditarik. Ini paling kuat dan paling cocok untuk menarik busur-busur berat. Dan ifratnya itu kalau pakai rodif seperti ini, bagusnya ifrat namanya ifrat fazari. Ifratnya langsung 2 seperti ini. Ifratnya bukan 1. Kalau kan ini angkatnya 2. Kalau 1 bingung nanti.
langsung dua, namanya iklat fazari. Kata para ulama, iflat fazari ini fihil barokah, ada keberkahan di iflat fazari. Makanya para pemanah-pemanah itu kadang kalau foto gini, karena tahu dia ini namanya iflat fazari. Ini di kelas Khodimul Ulum dipelajari ini, ya. Wahadal akad, dan kuncian seperti ini jayyid li jadbil qaus as-salbah, bagus untuk menarik busur yang berat. Lakin naha bati'ah al-itlaq, tapi dia untuk itlaq agak lambat. Kenapa lambat? Karena perlu 2 jari yang dibuka. Sebagaimana pemanah-pemanah barat, pemanah Romawi, ada yang 4 jari seperti ini, ada yang pakai sakolibah. Dengan banyaknya membuka, ini lebih lambat dalam itlaknya, karena lebih banyak jari yang dibuka. Rodif ini juga sama. Dia kenapa lebih lambat? Karena harus ada 2 jari yang dibuka. Makanya ada untuk mengakali daripada akad rodif ini, namanya akad yang namanya akad al-wadi'ah kalau saya nggak salah, titipan, akad wadi'ah. Maksudnya gimana? Ketika sudah rodif seperti ini, ditarik, ketika sudah ditarik, sudah sampai cuping, maka jempolnya disembunyikan lagi, seret. Nah, ketika itu maka sudah menjadi kuncian 63 lagi, tinggal dia membukanya lebih cepat. Ya, ketika menarik tetap rodif pakai 2 jari, tapi ketika sudah sampai cuping, dia jempolnya dia taruh di tempat awal asalnya. Akhirnya dia itlaknya lebih cepat. Ini untuk mensiasatinya. Oke, baik. Ya, jari tengahnya. Di tengahnya setelah sampai cuping, masukkan sini, srit. Nah, jadi iflatnya lebih cepat. Oke. Sekarang yang keberapa? Yang ke-8. Ya. Yang ke-8 ya. Sudah kan ini? Yang ke-8. An yuj'al asabi'uhu thalatha. Dia jadikan 3 jari, al-khinsar, al-binsar, al-wusta. Ini bahasa Arab ya, Ustadz Hamdan ini ya, bagiannya Ustadz Hamdan. Ini namanya jari apa namanya? Kelingking. Kelingking itu al-khinsar, jari manis al-binsar, jari tengah al-wusta. Dia jadikan 3 jari ini fil witr, di witir. Di mana? Di stringnya. Wa yaj'al as-sababa, dan dia jadikan sababahnya, jari telunjuknya, mamdudah alat ma'atul fisaham. Dia jadikan 3 jari menyentuh string, kemudian jari telunjuknya di sini. Ini nggak ada peran jempol sama sekali. Wala hadza lil ibhami huna. Jempol nggak berperan sama sekali. Ini gunanya apa? Yang pertama, bagi orang yang nggak punya jempol, jempolnya terpotong. Dulu pada zaman Andalusia, ketika Andalusia dikuasai Salibis, orang-orang Islam diusir. Lah ketika diusir itu jari jempolnya dipotong. Kalau tetap di situ kan dibunuh. Diusir dengan cara apa? Jari jempolnya dipotong. Terus mananya gimana dengan cara ini? Ini cara mana namanya sakoliba, Slavik, ya. Atau yang kedua, dia masih punya jempol, tapi jempolnya capek. Dia sudah mana ratusan kali. Lah untuk mengistirahatkan jempol, dia pakai teknik ini. Namanya apa? Wa hadza aqdu jami'as saqalibah wa ilaihim yunsab. Ini namanya akad saqalibah. Saqalibah itu Slavik ya. Eropa mana? Eropa Utara ya. Slavik wa ilaihim yunsab, dan ini dinisbahkan kepada suku Slavik ya. Kalau di Arabkan jadi Saqalibah. Tapi untuk Saqalibah sendiri, jempolnya ini enggak menyentuh aru, tapi agak ke bawah dikit. Ada sedikit jaraknya.
kemudian baru di sini. Lah, ini kan agak lama untuk iflatnya. Maka untuk mengakali ada sakolibah tawil, ada sakolibah qasir. Sakolibah tawil seperti ini tadi. Tawil ini, jari telunjuknya dia panjangkan. Lah sakolibah qasir, jari telunjuknya dia pendekkan dikit, jadi lebih enak. Seperti ini, jari telunjuknya agak dipendekkan. Jadi sakolibah ada dua macam ya, sakolibah tawil dan sakolibah qasir. Oke. Wa yasna'una li asabi atsalat kustibanat. Kustiban itu artinya apa? Tamring. Bahasa Arabnya tamring itu apa? Kustiban. Mereka membuat kustiban az-zahab dari emas, wal fiddah dari perak, wan nuhas dari tembaga, wal hadid dari besi. Jadi string apa? Tamring kita kan biasanya di sini untuk dijual, maka tamring mereka di sini. Tapi bukan tamring ya. Orang-orang Slavik itu untuk melindungi jari-jarinya, maka besinya bukan di jempol, tapi di 3 jari ini. Dari emas, dari perak, dari tembaga, dan dari besi. Wal qaus ala hadhi sifah waqifah la raqidah. Dan qausnya, busurnya dalam memanahnya waqifah, berdiri. La raqidah bukan tidur. Raqidah itu gini. Kan ada orang manahnya gini nih. Oh ini tapi di atas ya. Nah, kan ada orang manahnya seperti ini. Ini namanya manah raqidah, memanah sambil merebahkan busur. Lah, sakolibah yang benar itu busurnya tetap tegak. Waqifah la raqidah. Waqifah itu berdiri, raqidah itu duduk. Ini kayak orang jemparingan oleh ini. Baik. 8 ya. Sekarang kita yang terakhir, yang ke-9. An yajbidal arba'ata asabi. Dia mengikat 4 jari. Sekarang kuncian 4 jari. Apa 4 jari itu? Asababa, jari telunjuk. Al-wusta, jari tengah. Al-khinsar, al-binsar. Al-khinsar, al-binsar. 4 jari ini buat narik semuanya. Terus arahnya ditaruh di mana? Wa huwa madhabul Arab al-qudama fil jahiliyah. Jadi memanah, menarik dengan 4 jari ini, kuncian 4 jari, itu adalah madhab Arab Qudama yang dulu, yang kuno, masa jahiliyah. Jadi 2 jari di atas, 2 jari di bawah. Nah gini. Ternyata ada orang Arab dulu manahnya seperti ini. Ini tentunya lebih good karena pakai 4 jari ya. Oke. Mana tadi? Wa minhum man kana yajbidu bihadhil asabi wal qaus raqidah. Ada yang memanah 4 jari ini dan busurnya dengan keadaan tidur. Seperti ini manahnya. Nah lihat ya orang manah seperti ini ya. Biasanya orang jemparingan. Wa yaj'ala saham bainal wusta wal binsar. Dan dia jadikan sahamnya, arrownya di antara binsar, ini binsar, dan wusta. Jadi di tengah-tengah seperti ini. Oke. Wa yajbiduna ila sudurihim, dan ditarik sampai dada. Wa 'alaiha aktsaru badiyatihim, dan memanah cara seperti ini itu kebanyakan badiah, orang-orang baduinya. Ya, orang-orang badui manahnya seperti ini. Nariknya sampai ke dada. Ini menarik seperti ini namanya al-jadzab as-sayyi, narik yang buruk. Kenapa buruk? Karena dia lebih jauh dari nadhar. Narik yang bagus adalah narik yang paling dekat dengan nadhar, dengan mata. Semakin jauh, semakin ke sini. Ada yang narik ke bawah sini, sampai bawah, sampai puting, sampai dada, itu semakin jelek tarikannya. Karena semakin jauh dari nadhar.
Wa qala ba'dul a'immah, maka untuk menutup kajian pada malam hari ini, untuk kesimpulannya kita kembali ke asal lagi. Wa hadhil aqd kulluha khata'. Semua akad yang kita pelajari semuanya salah. Illa kecuali satu. Uqdah talak wasitin, kecuali kuncian 63 saja yang benar. Ini pendapat daripada Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ke-8 ya dari 9 yang kita pelajari pada malam hari ini salah, kecuali cuma kuncian 63. Ya. Jadi untuk rodif tadi masih bisa dipakai ya. Dengan mensiasatinya pas sudah sampai cuping dia kembalikan wustonya ke teman-temannya biar iflatnya lebih mudah. Karena ada kelemahan dengan lambatnya iflat. Wa rubama da'atil hajah wad darurah. Tapi ada kalanya ketika ada hajat dan kedaruratan ila istimali ba'diha, untuk memakai sebagian dari 8 tadi, li hadits yahdutsu fil ibham wa ghairiha, karena ada kejadian yang menimpa jempolnya, entah jempolnya lagi bengkak ya, atau waliyadzubillah terpotong, maka boleh. Contoh pakai sakoliba tadi ya. Kayak sakoliba dengan 3 jari, dengan jari telunjuk di sini, maka jempolnya istirahat dia. Fayam bagi ta'allumiha au ba'diha, maka sebagian memang harus kita pelajari. Ya, untuk mengistirahatkan jempol tadi, untuk jaga-jaga. Wa man aradal quwwah wasyiddah wasur'ah, tapi barang siapa yang ingin kuat ya, wasyiddah dan sangat ya, sangat kuat, wasur'ah dan cepat, fa'alaihi bi'aqdi thalathin wasitin, maka atasnya memakai kuncian berapa? 63. Kembali ke awal lagi. Kuncian 63. Tapi begitu teman-teman semua, para sahabat pemanah, semoga sedikit ini ya wawasan terkait akad dan qaflah ini menambah thaqafah kita dalam dunia memanah. Ternyata banyak madhabnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan pada MC-nya untuk ditutup dengan doa kafaratul majelis. Dari saya wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.